Sebuah pesawat tak berawak atau drone menghantam sekolah di resor Eilat, Israel Selatan. Sekolah tersebut menjadi korban pemboman pada Kamis 9 November 2023. Seiring dengan itu, pasukan pertahanan udara Israel mencegat sebuah rudal di atas Laut Merah. Dikutip dari Arab News, milisi Houthi Yaman telah meluncurkan rentetan rudal balistik ke Israel Selatan. Namun mereka tak menyebutkan adanya pesawat tak berawak yang ikut diluncurkan. Diketahui tak ada korban jiwa dalam serangan ke sekolah dasar tersebut, tetapi para medis merawat 7 orang yang mengalami syok akibat serangan itu. Dilaporkan warga setempat berkerumun di sekitar kompleks sekolah yang dijaga ketat oleh tentara dan polisi. Kemudian pada Kamis 9 November 2023, tentara Israel mencegat sebuah rudal di atas Laut Merah, sedangkan Houthi mengklaim melakukan serangan rudal dan drone berulang kali ke wilayah Israel. Hal itu dilakukan di tengah meningkatnya kampanye serangan yang menargetkan pasukan Amerika Serikat. Serangan udara militer Israel membombardir lingkungan Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Pada Kamis 9 November 2023, 11 rudal Zionis diketahui menghantam lingkungan RS Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Direktur RS Indonesia di Gaza, Atif Kahlo. Dikutip dari Tribun News, sebagian bangunan rumah sakit hancur akibat serangan tersebut. Menilik video-video yang beredar, warga Gaza tampak panik ketakutan. Mereka berlarian dari halaman rumah sakit dan mencari tempat untuk berlindung. Tak hanya itu, Israel diketahui juga menyasar sejumlah rumah sakit lainnya. Disebutkan bahwa pasukan Zionis membombardir 3 rumah sakit di wilayah Gaza, termasuk kompleks rumah sakit terbesar yakni RS Al-Shifa yang menyebabkan banyak korban jiwa. Juru bicara Kementerian Kesehatan Ashraf Al-Qudra mengatakan, militer Israel menyerang halaman kompleks rumah sakit Al-Shifa. Padahal di sana terdapat ribuan pengungsi Palestina yang berlindung. Petugas medis mengatakan tak ada satu detik pun yang berlalu tanpa adanya pengeboman. Amerika Serikat pada Kamis 9 November 2023 menyebut Israel telah menyetujui adanya jeda militer di Gaza. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan, pemberlakuan jeda waktu tersebut menjadi langkah maju di tengah perang sengit itu. Jeda militer itu disebutkan akan dilakukan setiap hari. Dikutip dari Kompas.com, Kirby mengatakan Amerika Serikat telah menerima informasi dari Israel terkait rencana jeda militer di Gaza. Menurutnya, jeda militer itu memungkinkan bantuan kemanusiaan untuk masuk. Dikabarkan jeda militer itu akan dilakukan selama 4 jam dalam sehari. Selain itu, kemungkinan saat jeda waktu ini, para warga sipil akan melarikan diri dari pertempuran. Kirby menuturkan Israel telah membuka koridor kemanusiaan selama beberapa hari terakhir. Namun di sisi lain, juru bicara militer Israel Richard Heck tampaknya meremehkan jeda militer itu. Menurutnya ini merupakan jeda taktis lokal untuk bantuan kemanusiaan. Area Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina menjadi sasaran roket Israel. Roket Zionis itu menyasar daerah Tal Zatar yang lokasinya di dekat RS Indonesia. Dikabarkan ada sejumlah orang yang sempat terjebak di basement rumah sakit. Dikutip dari Tribun News, juru bicara Kemenlu Lalu M. Iqbal menyebutkan serangan tersebut menyebabkan sejumlah kerusakan fisik. Iqbal menuturkan pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Medical Emergency Rescue Committee atau MERCY. Selain itu, pihaknya juga memperoleh informasi bahwa ada 3 relawan di RS Indonesia yang sempat terjebak. Disebutkan 3 WNI relawan itu berada di basement rumah sakit saat serangan terjadi. Namun kini ketiganya dikabarkan dalam keadaan baik. Atas kejadian itu, Iqbal mewakili pemerintah Indonesia mengutuk serangan-serangan Israel terhadap rakyat Palestina. Diberitakan sebelumnya RS Indonesia di Gaza Utara menjadi korban pemboman Israel
pada Kamis 9 November 2023. Sebanyak 11 rudal Zionis menghantam wilayah tersebut. Pasukan militer Israel mengklaim kembali menemukan peluncur roket milik militan Hamas. Kali ini mereka menemukannya di sebuah pantai yang ada di jalur Gaza. Rekaman lokasi penemuan peluncur itu tampak dibagikan oleh jurnalis Israel, Emmanuel Fabian, di akun X-nya. Dikutip dari The Times of Israel, pasukan Brigade 401 militer Israel lah yang menemukan lokasi peluncur roket Hamas itu. Disebutkan peluncur roket tersebut disembunyikan di dalam sebuah kontainer pengiriman. Dalam video terekam rudal-rudal tertata rapi di dalam kontainer tersebut. Kontainer itu rupanya telah dihancurkan oleh pasukan Israel sebelumnya. Terlihat badan kontainer itu rusak hingga deretan rudal tampak secara gamblang. Sebelumnya, IDF juga mengklaim telah menemukan sejumlah peluncur roket di kompleks taman bermain. Ada pula 4 peluncur bawah tanah yang letaknya sekira 5 meter dari kolam renang anak-anak. Selain itu, tentara Zionis juga menemukan hal yang sama sekira 30 meter dari perumahan di jalur Gaza Utara. Situasi di Rumah Sakit Indonesia di Gaza kian memburuk. Setelah pasokan bahan bakar dan kebutuhan medis menipis, RS tersebut malah menjadi sasaran serangan tentara Israel. Area Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu dirudal pasukan Zionis pada Kamis 9 November 2023. Dikutip dari Tribun Saleb, Ketua Presidium Mercy Sarbini Abdul Murad mengungkapkan kondisi RS Indonesia di Gaza saat ini. Seperti diketahui pada Kamis malam, 11 rudal menghantam area Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu. Dikatakannya Israel tak pandang bulu, menghancurkan bangunan yang ada di sekitar masyarakat sipil Gaza. Sarbini mengatakan ada narasi yang dibangun seperti isu bunker dan pembangunan RS Indonesia di atas markas Hamas. Sarbini menegaskan RS Indonesia itu dibangun tanpa adanya terowongan seperti yang dituduhkan oleh Israel. Lebih lanjut, Sarbini menuturkan saat ini RS Indonesia berada pada kondisi krusial. Stok obat-obatan di fasilitas medis itu dikabarkan sudah habis. Tanya itu, jarum suntik pun harus digunakan berkali-kali pada pasien-pasien yang berdatangan. Akibatnya terjadi infeksi pada korban terluka yang disuntik menggunakan jarum yang sama. The construction of the hospital was funded by several NGOs from Indonesia. I will show. Rumah Sakit Indonesia di Gaza menjadi sorotan masyarakat dunia seusai disasar rudal Israel. Seperti diketahui pada Kamis 9 November 2023 malam, 11 roket menggempur area Rumah Sakit Indonesia itu. Padahal fasilitas medis tersebut juga menjadi tempat pengungsian bagi sebagian warga Gaza. Dikutip dari Kompas.com, Rumah Sakit Indonesia itu disebut Israel sebagai tempat persembunyian para militan Hamas. Rumah sakit yang berdiri di Bait Lahia, utara Gaza itu dibangun sebagai bentuk kepedulian masyarakat Indonesia terhadap Palestina. RS Indonesia dapat berdiri dan beroperasi sebagian besar berkat dana sumbangan dari rakyat. Tanah rumah sakit tersebut merupakan tanah wakaf dari pemerintah Palestina seluas 16.261 meter persegi. Pembangunan fasilitas medis ini dimulai pada 14 Mei 2011 lalu. Dana awal pembangunan sebesar 15 miliar rupiah bersumber dari sisa sumbangan masyarakat Indonesia. Warga Indonesia berhasil mengumpulkan 23 miliar rupiah untuk disalurkan ke rakyat Palestina. Dana tersebut digunakan untuk membeli obat-obatan, ambulans, dan kebutuhan medis lainnya. Sedangkan sisanya digunakan untuk pembangunan rumah sakit tersebut. Untuk membangun rumah sakit membutuhkan biaya mencapai 30 miliar rupiah. Mercy lantas mendapatkan dukungan bantuan dari pemerintah Indonesia sebesar 20 miliar rupiah. Desain, arsitektur, dan kelistrikannya diketahui dirancang oleh orang Indonesia. Sementara Mercy cabang Belanda dan Jerman
memberikan hibah peralatan rumah sakit. The construction of the hospital was funded by several NGOs from Indonesia. I will show you the reason why they built the hospital there. Pembangunan rumah sakit Indonesia ini bukan didanai oleh banyak NGO, akan tetapi didanai oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang dihimpun oleh Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI sebagai NGO pelaksana pembangunan rumah sakit Indonesia. Tentara Israel dilaporkan telah melakukan 14.000 serangan ke wilayah Gaza. Mereka juga menghancurkan lebih dari 100 terowongan dan lebih dari 4.000 senjata milik militan Hamas. Untuk mendukung perang melawan Hamas ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menggelontorkan dana sebesar 799 triliun rupiah. Dikutip dari Tribun News, anggaran perang dengan jumlah fantastis itu pun memicu pertanyaan publik, terlebih terkait asal-usul pendanaan yang didapat pemerintah Israel. Melansir dari Al Jazeera, sebagian besar pemasukan Israel berasal dari hasil jual beli senjata. Selama tahun 2018 hingga 2022, tercatat setidaknya 35 negara telah mengimpor senjata dari Israel. Selain itu, pemerintah negara Zionis ini membuka perdagangan pusat manufaktur dan perdagangan berlian global. Israel diketahui menjadi salah satu negara penghasil kurma terbesar di dunia. Bahkan perdagangan kurma Israel sempat lebih unggul dari nilai ekspor Tunisia dan Uni Emirat Arab. Tak berhenti di situ, Amerika Serikat juga turut berperan. Selama puluhan tahun, AS diketahui menjadi penyokong utama pendanaan militer Israel. Puluhan ribu pengungsi Palestina melarikan diri dari zona tempur yang ada di utara Gaza. Para pengungsi itu sebelumnya berlindung di rumah sakit Al-Shifa. Namun rumah sakit tersebut digempur serangan udara oleh Israel pada Jumat 10 November 2023. Dikabarkan 13 orang tewas dalam serangan tersebut. Dikutip dari AP News, rumah sakit Al-Shifa menampung hampir 800.000 pengungsi. Beberapa pengungsi yang melarikan diri mengatakan hanya beberapa ratus pasien terluka parah dan dokter yang masih tinggal di RS. Ribuan warga Palestina itu lantas memilih untuk menyelamatkan diri dari serangan Zionis. Mereka memadati jalan raya satu-satunya di Gaza pada Jumat pagi. Ribuan warga itu melarikan diri dari zona tempur setelah Israel mengumumkan masa jeda militer. Seperti diketahui, serangan udara dan darat yang menggempur wilayah Gaza membuat upaya penyelamatan diri semakin sulit. Puluhan ribu orang tampak berjalan ke selatan untuk menghindari pemboman Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.